Ada PSI Jakarta. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mr. Kiai Lutfi Hakim, Ketua Umum FBR, Imam Besar kita yang menyerahkan kelengkapan untuk pendaftaran bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Wakil Ketua NU DKI. Wakil Ketua NU DKI juga, posisinya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Hari ini sudah ditemani juga dengan rekan-rekannya, ada dari FBR, ada dari Banser juga, serta Ustadz BDPW Petanesia. Mohon izin saya perkenalkan dulu tim saya, Pak Kiai Lutfi dan beserta teman-teman dari media. Di sini ada Bro Gus Mumtaz, dia selaku Wakil Ketua Despilkada DKI. Ada juga si Sinta, anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan anggota Despilkada juga. Dan ada juga Bro Kevin Wu. Bro Kevin Wu ini kita baru sadari juga, Bro Kevin Wu adalah caleg terpilih dari Dapil 10 untuk periode 2024 sampai 2029 dari PSI. Insya Allah akan dilantik bulan Agustus ini. Dan ternyata beliau merupakan anggota dari FBR sejak 2010-an ya. Sudah belasan tahun anggota FBR. Beliau seorang Tionghoa, seorang Buddha juga, dan kita menemukan bahwa teman-teman dari FBR memiliki jiwa dan semangat pluralisme yang sama juga dengan PSI. Baik, mungkin kita mau mendengarkan juga nantinya dari Pak Kiai Lutfi Hakim terkait dengan latar belakangnya dan visi misinya secara singkat, walaupun nanti ada proses-proses selanjutnya. PSI masih akan membuka pendaftaran untuk calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sampai dengan akhir Juli. Tapi kedatangan Kiai Lutfi ini seperti jagoan yang datang di depan. Baik, mungkin kita berikan kesempatannya dulu kepada Kiai Habib Lutfi untuk menyampaikan pesan-pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nahmadullah ta'ala wa nusolli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bro Justin dan juga rekan-rekan dari Deks Pemilu Kada Partai Solidaritas Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan teman-teman PSI Jakarta, dan kebetulan saya didampingi oleh, karena saya lebih dikenal sebagai Ketua Umum FBR, tapi juga saya Wakil Ketua PWNU dan Ketua DPW Petanesia Jakarta. Petanesia itu pecinta tanah air Indonesia, Ormas Besutan Habib Lutfi Yahya. Saya akan kenalkan dulu teman-teman saya yang sebelah kiri saya, Bang Haji Andi Ansar Cakrawijaya, SHMH, penasehat FBR. Kemudian Kiai Taufik Damas yang saya kira udah banyak teman-teman yang kenal, beliau artis itu IRC Wakil Ketua Surya PWNU Jakarta, dan mengurus FBR Bang Iwan, kemudian juga Panglima FBR Bang Haji Sahrul, juga ada Bang Kevin Wu, dan teman saya juga di NU sekaligus pengurus NU Bang Mumtaz. Juga ada teman-teman Banser dan teman-teman dari Ansor Petanesia. Semuanya alhamdulillah bisa mengiringi silaturahmi saya ke PSI pada saat ini. Sebelumnya saya dulu pernah juga jadi pegawai negeri sipil di Kementerian Agama, bagian urusan menghalalkan yang haram.
selama saya ada kurang lebih 10 tahun. Setelah itu saya resign dan saya fokus untuk bersama teman-teman mengabdi kepada bangsa dan negara lewat hal lain. Jadi lewat FBR kami banyak bersinergi dengan teman-teman yang lain, karena di FBR pun menganut paham pluralisme, sehingga pengurus FBR ada banyak wajah karena tidak harus Betawi. Lihat, ini baru sedikit yang baru satu orang yang ini, kalau dikumpulin yang kayak Bang Iwan dan Bang Kevin itu banyak. Dan agama pun ada banyak. Saya punya pembina, itu pembina pusat Katolik. Jadi buat kita, kadang kita juga ada di acara teman-teman bantu acara teman-teman Natalan misalnya, itu pasti ada FBR dan juga banyak event-event keagamaan lain. Sehingga pernah waktu itu ada penelitian tentang kontribusi FBR di dalam mencegah pluralisme agama dari Departemen Agama, dan mereka memberikan apresiasi untuk itu. Kenapa? Karena Betawi itu memang sejak awal sudah egalitarian. Bagaimana kita orang Betawi misalnya Lebaran tidak pernah mengkonsumsi daging sapi, karena sapi itu termasuk binatang yang dihormati oleh salah satu agama. Sehingga untuk menjaga perasaan agar tidak melukai perasaan mereka, kita hanya dibolehkan mengkonsumsi daging kerbau. Baru belakangan setelah kerbau agak sulit didapat dan mahal harganya, kita dikenalkan oleh pemerintah daging sapi. Barulah kita konsumsi daging sapi. Kalau misalnya Imlekan, yang orang Betawi juga sibuk cari bandeng di atas 2 kilo. Jadi saya kira kenapa saya harus ada di sini, karena agak ada irisan yang sama dengan nilai-nilai yang yang menjadi komitmen dari PSI, diantaranya yaitu pluralisme, semangat kebersamaan, egalitarian, yang itu juga orang Betawi kalau bicara transparansi, orang Betawi ya belak-belakan, nggak pernah ngumpet-ngumpet. Jadi agak sama lah kenapa kami kemudian menyikapi ketika dibuka pendaftaran ini, ya kami coba-cobalah, meskipun nanti tetap saya kira untuk finalnya itu ada banyak kebijakan-kebijakan. Yang jelas pada hari ini saya bisa bersilaturahmi itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan bisa diterima oleh Partai Solidaritas Indonesia. Kedepannya mau nanti bagaimana hasilnya, yang jelas silaturahmi ini sudah bisa terjaga. Mudah-mudahan saya dan teman-teman FBR serta lainnya bisa bersinergi dengan PSI di dalam membangun daerah khusus Jakarta yang setelah dia bukan lagi ibu kota. Saya kira ada banyak hal yang tentunya kami bisa memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh PSI berkaitan dengan program-programnya untuk bagaimana memajukan Jakarta, dan terutama bagaimana memelihara dan menjaga ketahanan budaya. Sebab biar bagaimanapun identitas kita itu salah satunya didasari oleh budaya kita, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh orang Betawi saya kira itu patut dijaga dan dipelihara. Sebab itu bagian dari salah satu identitas kita, dan ketahanan budaya ini diperlukan agar kita tidak dibombardir habis-habisan oleh budaya luar yang pada akhirnya membuat kita nanti tidak mengalami situasi caustik, ketidakmampuan memberikan makna pada kehidupannya. Ketika nilai-nilai lama kita buang dengan serta-merta, lalu nilai-nilai baru kita ambil dengan begitu saja tanpa ada penyaringan, pada akhirnya kita mengalami gejala alienasi, ketidakmampuan memberikan makna. Dan ini berbahaya, karena orang yang terjebak ke dalam gejala alienasi nantinya bisa terjerumus ke dalam gejala fundamentalisme. Dan meskipun sesaat, tapi kita lihat banyak kejadian efeknya sangat membahayakan. Nah, ini yang kita tidak berharap bahwa masyarakat Jakarta nantinya setelah bukan lagi ibu kota dan menjadi kota ekonomi global hanya melulu bicara persoalan ekonomi lalu mengabaikan nilai-nilai
etika, norma yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kita tidak ingin, kalau bahasa saya, seperti eceng gondok ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berdahan, sehingga kita akan mudah diombang-ambingkan oleh arus sekecil apapun. Nah itu makanya biar bagaimanapun, apapun hasilnya, saya ingin tegaskan bahwa inilah awal yang baik untuk bisa membangun sinergi dengan PSI. Mudah-mudahan ke depan FBR, NU atau yang lain bisa memberi bantuan-bantuan yang dibutuhkan berkaitan dengan bagaimana membangun Jakarta ke depan menjadi lebih baik, warganya sejahtera. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.